Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita terkait materi biologi hari ini. Nah, sedikit mereview saja ya untuk hari ini. Nah, jadi kita lanjut belajar seperti biasa. Nah, sebelumnya Ustaz ingin menanyakan bagaimana kabar antum-antum semua? Insyaallah selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga makanannya, istirahat yang cukup ya. Agar kita semua terhindar dari penyebaran penyakit ini ya. Nah, Ustadz ingin sampaikan bahwasannya antum-antum semua gitu ya, untuk penilaian tugas bagi yang belum mengumpulkan tugas agar tugas-tugasnya segera dilengkapin ya. Nah, agar segera dilengkapi. Nah, untuk yang sudah mengumpulkan, jazakallahu khairan ya. Semoga memperoleh hasil yang memuaskan dan semoga Allah mudahkan. Nah, sedikit saja kita review ya. Jadi untuk hari ini kita review kembali materi kita, khususnya pembelajaran terkait virus dulu ya. Kita review virus. Kalau kemarin kan kita seharusnya sudah sampai bakteri itu. Nah, kita review sedikit, kita ulangin sedikit dari bab virusnya. Terkait virus. Nah, virus memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri virus, yaitu nah, dari ciri-ciri virus kita bahas mengenai sejarah penemuan virus, sifat-sifat virus, struktur virus, klasifikasi virus dan replikasinya ya. Nah, untuk struktur ya, virus pertama kali dilakukan oleh percobaan oleh Adolf Meyer ya. Adolf Meyer melakukan percobaan ya, di mana dia menemukan bintik-bintik kuning di tembakau, daun tembakau. Setelah diteliti ternyata bintik-bintik kuning itu disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Nah, kemudian dia mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman sehat, menyemprotkan getahnya yang dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman sehat tadi menjadi tertular sakit. Nah, selain itu ia juga menyelidiki mikroba pada getah tanaman yang ditulari. Tetapi ia tidak menemukan apapun. Jadi dia ya melihat, dalam arti di sini dia melihat daun tembakau itu bintik-bintik kuning. Nah, ya kan? Kemudian melakukan percobaan. Dia ketahui bahwasannya penyakit itu dapat menular. Nah, dilakukanlah percobaan, diambil daun tadi ya kan, diekstrak ini seperti dihancurkan ya, dihancurkan kemudian disaring gitu ya. Getahnya itu disaring, hasil penyaringannya disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, ternyata tanaman yang semula sehat itu menjadi sakit. Jadi disimpulkanlah bahwasannya penyakit mozaik tadi ditandai dengan adanya bintik kuning berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Jadi waktu awal penemuan virus ini masih dianggap sebagai bakteri. Nah, kemudian Dmitri Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau. Nah, jadi dia pengembangan dari Adolf Meyer. Nah, dia kalau tadi kan Adolf Meyer cukup mengekstrak, kemudian hasil ekstraknya itu disemprotkan, ya kan? Nah, kalau Dmitri Ivanovsky dia gitu ya, menyaring kembali hasil ekstrak tadi. Nah, penyaringannya, jadi penyaringannya itu adalah menyaring bakteri. Nah, asumsinya kalau penyakit tadi disebabkan oleh bakteri, maka hasil saringan itu jika disemprotkan, maka tidak terjadi penularan kalau penyebabnya adalah bakteri. Nah, hasil ekstrak tembakau yang disaring tadi kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman sehat itu juga tertular penyakit. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasannya penyakit mozaik pada tanaman tembakau
disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil. Kemudian M. Beijering melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky. Nah, dia menyimpulkan terdapat perantara, agen itu perantara ya, penginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolos saring. Jadi Beijering inilah yang memperkenalkan istilah virus tadi yang berhasil lolos dari kertas penyaringan gitu ya, yang menjadi perantara penyebaran penyakit. Baru M. Stanley mengisolasi dan mengkristalkan virus tadi, virus yang hasil penyaringan tadi, penyebab mozaik tadi pada tanaman tembakau. Nah, dari situlah Stanley kemudian memberi nama virus penyebab penyakit mozaik tembakau itu namanya adalah Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Jadi keberhasilan Stanley mendorong semakin berkembangnya cabang biologi mempelajari tentang virus, dalam arti cabang ilmu biologi. Berikutnya ya. Nah, sifat-sifat virus. Virus itu berukuran lebih kecil ketimbang sel. Betul, lebih kecil dia ketimbang sel. Jadi virus itu dia bukan berupa sel. Jadi virus itu bukan sel, aseluler. Virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Itu sifat-sifat virus. Jadi tanda penyakit itu menular. Kenapa penyakit itu menular? Sebenarnya karena virus-virus tadi telah berhasil memperbanyak diri. Nah, virus kemudian sifat-sifat yang lain tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA ataupun RNA. Jadi DNA-nya ataupun asam nukleat ini sejenis kromosomnya ya. Jadi pewarisan sifatnya, penurunan sifatnya dia melalui DNA saja atau RNA. Kemudian virus dapat dikristalkan. Virus dapat dikristalkan ya. Gitu. Nah, kemudian struktur virus. Nah, itu ukuran virus ya. Nah, ini klasifikasi virus gitu ya. Ini pengelompokan virus gitu ya. Nah, virus dapat dikristalkan. Itu tadi percobaan terakhir Stanley ya. Stanley ini itu ya, mampu mengkristalkan virus. Nah, baru ada struktur virus. Virus nih dia, ini perbandingannya sel darah merah, ini ukurannya bakteri. Nah, bakteri. Nah, ini bakteri. Nah, virus mana posisinya nih virus nih? Jadi virus itu jauh-jauh lebih kecil ketimbang dari bakteri. Nah, ini dia. Kalau sel darah merah saja sama bakteri begini perbandingannya, nah ini virus nih ya, lebih kecil lagi dari bakteri dia. Makanya sel darah merah itu menjadi makanan empuk bagi virus. Itu ya. Nah, jadi bentuk virus itu ada seperti bola, seperti ini ya. Bola misalnya virus influenza, virus corona, HIV itu bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada bentuknya batang. Nah, ini dia, basil ya. Contohnya pada virus TMV tadi, Tobacco Mosaic Virus atau penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Nah, yang ketiga ada berbentuk huruf T atau biasa dikenal dengan nama bakteriofag. Nah, ini dia bakteriofag, bentuknya seperti ini. Ini ada DNA-nya di dalam, dan ini susunannya yang hitam itu protein. Jadi bakteriofag terdiri dari 3 bagian: kepala, leher, dan yang kaki bawah ini namanya ekor. Ya, kepala, leher, dan ekor. Ini dia. Leher itu yang sini, ini kepalanya, dan yang kakinya ini adalah ekornya. Oke, itu bagian-bagian dari virus. Nah, berikutnya ciri-ciri utama ya. Ciri-ciri utama dari virus, asam nukleatnya dia berupa RNA ataupun DNA. Nah, RNA dan DNA-nya dia berutas tunggal atau ganda.
Nah, partikel virus terdiri atas 3 bagian. Ya, kapsid helikal atau bersampul, kapsid ikosahedral atau bersampul. Ya, struktur kompleks misalnya ekor. Jumlah kapsomernya, lihat, ya. Ukuran virion. Nah, dan kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan. Nah, ciri-ciri sekundernya ini lihat. Dia punya inang atau perantara. Kemudian apa lagi? Cara penularannya. Cara penularannya berbeda-beda pada masing-masing virus. Kemudian struktur permukaan khususnya atau antigennya. Nah, dari uraian tersebut, virus dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya, bentuk dasarnya, keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsidnya, dan jumlah kapsomernya, dan juga inangnya. Itulah yang nanti membagikan berbagai kelompok dari virus. Nah, berikutnya kelompokan virus berdasarkan kandungan asam nukleat. Nah, jadi virus dibagi menjadi 2, virus yang memiliki RNA dan virus yang memiliki DNA. Nah, contohnya apa? Coba lihat virus yang mengandung RNA. Ada virus polio, ada virus influenza, ada virus penyakit mozaik atau TMV tadi ya, ada virus penyebab campak, ada virus rabies, ada virus meningitis. Nah, seluruh kelompok virus tersebut memiliki materi genetik atau tempat menyimpan gennya berupa RNA. Nah, kemudian ada asam nukleatnya atau materi genetiknya berupa DNA. Apa itu contohnya? Nah, itu adalah penyakit herpes, ya, bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, penyebab kutil ya, papovirus. Jadi kutil itu disebabkan karena virus, jangan salah. Nah, baru apa lagi? Pneumonia. Nah, pneumonia itu disebabkan oleh adenovirus. Baru ada poxivirus atau penyebab cacar. Nah, cacar juga disebabkan karena virus. Nah, itu dia ya, 2 kelompok dari virus tadi. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaannya ya terkait virus ini. Nah, berikutnya kita baca pengelompokan virus ya, pengelompokan virus. Berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, tadi ada bentuk ikosahedra, ada helik ya, ada bentuk kompleks. Nah, memiliki virus ikosahedral itu memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virus polio dan adenovirus. Baru ada bentuk helikal, bentuknya menyerupai batang panjang ya, namun berbentuk helix. Contohnya apa? Virus influenza, TMV gitu ya. Nah, good. Baru virus bentuk kompleks. Nah, yang kompleks ini umumnya dia bersifat dia perbandingan lebih kompleks lagi dari virus yang lain gitu ya. Ini dia contohnya poxivirus, virus cacar ya. Gitu. Baru pengelompokan virus ini udah tadi ya, berdasarkan virus terselubung dan virus telanjang ya. Nah, pengelompokan virus ini enggak terlalu ya. Ini virus berdasarkan inangnya. Jadi ada yang namanya inangnya bakteri, namanya bakteriofag ya. Ada inangnya manusia, contohnya hepatitis ya. Ada inangnya hewan, contohnya apa? Rabies. Dan ada inangnya tumbuhan, contohnya apa? Virus mosaik tembakau tadi. Nah, ini replikasi virus. Nah, virus itu dibagi menjadi 2 daur, litik dan lisogenik. Litik itu artinya lisis, pecah. Ditandai dengan ini dia, ada yang pecah. Oke, sedangkan lisogenik itu tidak pecah, dia hanya perbanyakan materi genetik atau perbanyakan DNA atau RNA-nya. Jadi di sini saya jelaskan atau Ustaz jelaskan, yang pertama ini litik, yang kedua ini lisogenik. Kita lihat ini A1.
virus melekat diri pada dinding sel bakteri. Nah, ini virus tadi, bakteriofag tadi nempel dia di dinding bakteri. Baru masuk ini A2. Apa A2? Ini dia, DNA virus masuk ke sel. Jadi virus tadi menyuntikkan DNA-nya masuk ke dalam bakteri. Baru masuklah yang B kan. Ini dia B1. Nih. B, ini dia yang B. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Jadi DNA virus tadi gabung dia dengan DNA bakteri. Nah, untuk B1, untuk daur lisogenik, coba lihat, DNA virus tergabung dengan DNA bakteri sehingga terbentuklah profag. Ya, profag itu penggabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Nah, kemudian profag tadi yang B2 nih mengalami pembelahan. Membelah, yang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, demikian seterusnya. Nah, untuk B3 lihat, induksi provirus atau DNA tadi menjadi virus vegetatif. Apa itu virus vegetatif? Virus vegetatif adalah virus yang belum aktif. Jadi hanya materi genetiknya saja yang bertambah. Kapan dia aktif? Setelah beberapa jangka waktu. Nah, virus corona itu kan jangka waktu penularannya dia 14 hari. Nah, jeda waktu 14 hari itulah dia memperbanyak materi genetiknya di dalam tubuh si penderita. Nah, setelah 14 hari baru muncul gejala. Ya. Nah, baru kita masuk ke C. Ini dia, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Nah, jadi dari setelah melakukan pembelahan, perbanyakan materi genetik, baru dia membentuk struktur tubuh baru virus. Baru dirakitlah struktur tubuh tadi, dan akhirnya karena terlalu banyak virus tadi akhirnya pecah dan keluarlah virus-virus yang lain dan mulailah siklusnya kembali. Jadi virus itu sangat mudah penyebarannya. Ya. Tergantung daya tahan tubuh kita, makanya cukupi asupan makanan bergizi untuk menguatkan daya tahan tubuh antum. Nah, peranan virus. Virus seperti yang antum tahu, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan, gitu ya. Nah, bagaimana mencegah terhadap infeksi virus dan mengenal lebih dekat dari penyakit HIV? Nah, virus yang menguntungkan itu ada interferon, ada profag, ada vaksin, ada peta kromosom. Nah, yang paling terkenal itu vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah virus yang dilemahkan. Tujuannya apa? Supaya merangsang tubuh kita membentuk antibodi atau daya tahan tubuh. Nah, ini nama vaksinnya oral polio vaksin. Oral itu artinya mulut kan? Masukkan polio, virus vaksin polio dalam mulut. Tujuannya apa? Mencegah penyakit polio. Berarti vaksin hepatitis B. Nah, mencegah penyakit kuning. Nah, ada varicella zoster immunoglobulin, mencegah penyakit cacar air ya. Berarti ada rubella, mencegah penyakit campak dan rubella. Ya. Nah, ini dia, virus-virus yang merugikan juga banyak. Umumnya virus yang sangat merugikan itu dia adalah penyakit virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi yang bermanfaat dari virus adalah sisi dari pembentukan vaksin saja. Selebihnya virus ini sangat berbahaya, hati-hati, oke? Nah, kemudian pencegahan, bagaimana mencegah terhadap infeksi virus? Yang pertama vaksin. Intinya apa itu vaksin? Vaksin itu adalah proses memasukkan virus yang lemah ke dalam tubuh supaya terbentuklah sistem imun atau daya tahan tubuh terhadap virus tadi. Itu fungsi vaksin. Nah, kemudian bagaimana lagi dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu seperti ini, mengkonsumsi makanan sehat seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, hindari stres, hindari rokok dan minuman beralkohol. Karena rokok dan alkohol yang diharamkan dalam Islam itu justru berpengaruh buruk ya terhadap tubuh kalau antum mengkonsumsinya. Maka janganlah sampai antum merokok, apalagi sampai ikut-ikutan minum alkohol, oke? Karena dampaknya itu dapat merusak tubuh. Kemudian apa? Membiasakan mencuci tangan dengan
sabun. Nah, mengenal lebih dekat dengan HIV. Apa itu HIV? Nah, HIV itu memiliki ukuran 1/70 kali ukuran dari sel darah putih. HIV ini penyebab dari penyakit AIDS. HIV menyerang sel darah putih, jadi dengan cara menginfeksi sel CD4. Jadi HIV itu ditularkan kepada manusia yang sehat melalui berbagai cara, seperti hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, dan dari ibu penderita AIDS kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Jadi sampai saat ini penyakit AIDS itu belum ada obatnya. Makanya salah satu efek atau berbahayanya dari pergaulan bebas, selain itu halnya sangat diharamkan oleh Allah dan tidak sangat memenuhi sesuai dengan syariat, justru punya azab di situ, yaitu apa? Penyakit AIDS. AIDS sampai sekarang belum ada obatnya. Oke? Nah, mungkin untuk review materi virus kita cukup sekian ya untuk hari ini. Ya. Jadi untuk review berikutnya kita review sedikit terkait bakteri. Jadi sedikit kita simpulkan dari keterangan apa itu virus. Nah, ayo siapa yang bisa jawab apa itu virus? Virus adalah makhluk bukan sel ya, dia bukan sel, memiliki materi genetik ya, asam nukleat, dapat memperbanyak diri dan dapat dikristalkan. Ukurannya bagaimana? Iya, sangat jauh lebih kecil ketimbang bakteri. Bagaimana dia memperbanyak diri? Dengan dua cara, yaitu lisis dan lisogenik. Nah, coba dijabarkan itu apa itu lisis, apa itu lisogenik. Nah, manfaat, keuntungan dan kerugian dari virus. Apa manfaat virus? Ayo. Iya, diproduksinya apa? Vaksin. Kerugiannya lebih banyak lagi, menyebabkan berbagai macam penyakit. Good. Kemudian bagaimana cara menghindar dari virus? Yaitu dengan, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Iya, berolahraga yang cukup, makan makanan bergizi. Apa lagi? Ya, terus? Nah, pastikan selalu mencuci tangan dengan sabun ya, agar mencegah rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan khususnya kalau virus corona kan menyerang saluran pernapasan, maka tetap gunakan masker ya. Jangan hanya gunakan face shield tapi tidak menggunakan masker. Karena penularan virus ini, kalau corona ini, dia masuk melalui mata, hidung dan mulut. Bagaimana supaya terhindar dari nggak masuk mata? Itu tadi pakai face shield kan, dan tidak sembarang menyentuh hidung dan mata sebelum mencuci tangan kayak sabun. Oke? Mungkin itu aja untuk kesempatan pada kali ini ya. Nah, mungkin Ustadz ingatkan sekali lagi ya, untuk hari ini bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas yang ada, agar tugas-tugas tersebut dilengkapin. Paling lambat sebelum tanggal 10 Oktober semua tugas harus selesai. Kalau tidak, itu akan berpengaruh terhadap nilai rapor antum nanti. Ya, mungkin itu aja sedikit yang Ustaz dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.